Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhur Razi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Rusdi. Adapun submateri yang saya bahas, yang pertama tentang biografi Ibnu Rusdi, yang kedua tentang karya-karya Ibnu Rusdi, dan yang ketiga pemikiran ekonomi menurut Ibnu Rusdi. Baik, saya akan membahas tentang biografi Ibnu Rusdi. Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusdi lahir pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah di Cordoba, yang ketika itu merupakan wilayah kerajaan Morabitun. Ibnu Rusdi wafat pada tanggal 11 Desember tahun 1198 di Marrakesh atau sekarang Maroko. Keluarga Ibnu Rusdi dikenal sebagai tokoh masyarakat di Cordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rusdi, yang juga bernama Abu Al-Walid Muhammad, wafat pada tahun 1126 yang menjabat sebagai Qadi Al-Qudat atau hakim kepala di kota tersebut, dan juga merupakan Imam Masjid Agung Cordoba. Ayahnya Abu Al-Qasim Ahmad juga menjabat sebagai Qadi atau hakim pada masa kekuasaan Morabitun hingga Cordoba jatuh ke tangan Kekhalifahan Muwahhidun. Menurut penulis abad ke-13 Ibnu Al-Akbar, Ibnu Rusdi lebih tertarik dengan ilmu hukum dan usul fiqh dibanding dengan ilmu hadis dan sunnah. Salah satu spesialisasi yang ditekuninya adalah masalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Ibnu Al-Akbar juga menyebutkan ketertarikan Ibnu Rusdi pada ilmu-ilmu orang terdahulu, yang kemungkinan maksudnya adalah ilmu alam dan filsafat yang dikembangkan para ilmuwan Yunani. Pengaruh Ibnu Rusdi ke dunia barat jauh lebih besar dibanding dunia Islam. Ibnu Rusdi menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles yang kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin, lalu beredar di Eropa. Terjemahan karya-karya Ibnu Rusdi memicu para pemikir Eropa Barat untuk kembali mengkaji karya-karya Aristoteles dan memikir Yunani lainnya, setelah lama diabaikan sejak jatuhnya kekaisaran Roma. Selanjutnya adapun karya-karya Ibnu Rusdi. Sebagai orang filsafat Islam dunia Islam bagian barat, Ibnu Rusdi juga telah membuat sebuah karya dalam tulisannya. Karya-karya Ibnu Rusdi benar-benar membuat sudut pandang ke arah filsafat. Adapun karya-karya Ibnu Rusdi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Tahafut at-Tahafut, yaitu kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali, yaitu tentang keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Yang kedua ada Fasl al-Maqal fi Maba'in al-Hikmat wa al-Syari'ah min al-Ihtisal, yaitu kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga ada Al-Kasfiyan Manahij al-Adilat fi Aqaid al-Milad, yaitu berisikan tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Dan yang keempat Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, yaitu berisikan tentang uraian-uraian di bidang fikih. Dan masih banyak karya-karya Ibnu Rusdi. Lalu adapun pemikiran-pemikiran ekonomi menurut Ibnu Rusdi. Yang pertama ada mudharabah dalam pandangan Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi menyamakan istilah mudharabah dengan qirat atau mudharabah. Ibnu Rusdi ketika mulai perbincangannya tentang akad al-mudharabah tidak mendefinisikannya secara khusus, baik dari sudut bahasa maupun istilah fikih, sebagaimana kebiasaan para ulama fikih yang lain. Dalam hal mengemukakan konsep dan teori mudharabah, Ibnu Rusdi berpandangan bahwa semua umat Islam sepakat atas kebolehan. Yang kedua ada tentang legitimasi akad mudharabah. Dalam keabsahan akad mudharabah, Ibnu Rusdi tidak mengemukakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar keabsahan sebagaimana kebiasaan fuqaha lainnya dalam tulisan mereka. Namun demikian, dapat dipahami dari pandangannya bahwa hadis-hadis yang dikemukakan oleh para ulama tidak perlu lagi diungkap karena sudah disetujui dan digunakan secara umum di kalangan para fuqaha. Yang ketiga ada model investasi al-mudharabah. Berkenaan dengan modal al-mudharabah, Ibnu Rusdi menyatakan bahwa fuqaha telah bersepakat membolehkan modal akad al-mudharabah dalam bentuk uang ataupun alat tukar. Para fuqaha dan penulis menyatakan alasan mengapa uang dijadikan modal dalam mudharabah karena memiliki nilai yang bisa dijadikan alat transaksi abadi. Berdasarkan alasan inilah para fuqaha dalam mazhab Maliki, termasuk Ibnu Rusdi dan Syafi'i, tidak membolehkan penggunaan al-fulus, yaitu mata uang lokal atau jenis mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad al-mudharabah. Dalam hal modal investasi barang dan jasa, Ibnu Rusdi menyatakan bahwa jumhur fuqaha tidak membolehkannya. Argumen atau hujah yang digunakan yakni karena bisa membawa kepada unsur gharar dan ketidakpastian dalam akad ini. Berlaku apabila barang yang dijadikan modal dinilai berdasarkan jumlah harga yang berbeda oleh orang lain. Yang keempat
membentuk akad mudharabah. Dalam fikih dikenal banyak usaha dan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas investasi sebagai upaya untuk mendapatkan laba yang halal bagi semua pihak. Dengan menggunakan modal dari sahib alma seperti mudharabah, musyarakah, peran dan sebagainya. Dalam tulisannya, Ibnu Rusdi telah menyentuh perkara tersebut secara ringkas sebagaimana fuqaha lain dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Hanya fuqaha mazhab Hanafi telah menjelaskan dengan detail tentang peranan dan kebebasan yang dimainkan oleh pekerja sesama mengoperasikan atau memutar modal sahib alma dan meletakkannya dalam kategori mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Ibnu Rusdi menegaskan bahwa setiap usaha dari pemilik modal atau investor untuk menentukan atau membatasi aktivitas perputaran modal hanya akan menyusahkan dan menyempitkan peranan pekerja atau usahawan. Oleh karena itu, dapat dipahami manakala beliau membagi jenis akad al-mudharabah ke dalam dua jenis sebagaimana pemikiran mazhab Hanafi, walau ia sendiri bermazhab Maliki, dan sebaliknya meletakkan akad ini dalam kategori yang umum atau unlimited modal. Ada pembiayaan dan pembagian untung rugi. Dalam hal pembiayaan dalam memutar modal mudharabah seperti tempat tinggal, makan, minum, dan ongkos perjalanan, Ibnu Rusdi menyatakan pendapat fuqaha terbagi ke dalam 3 pandangan. Yang pertama dipelopori oleh Imam Syafi'i, usahawan tidak perlu diberikan biaya kecuali atas izin dan sepengetahuan pemilik modal. Yang kedua, usahawan boleh diberikan biaya sebagaimana pendapat Ibrahim Al-Nakai dan Al-Hasan Al-Basri. Dan yang ketiga, usahawan berhak terhadap biaya hidup sehari-hari seperti pakaian dan makan jika musafir, dan sebaliknya jika bermukim di suatu kawasan maka tidak perlu diberikan. Yang keenam, ada hukum kausalitas pemikiran ekonomi menurut Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi membahas mengenai hukum kausalitas, yaitu sebab akibat yang menyinggung pada sektor perekonomian, yaitu mengenai permintaan dan penawaran suatu barang secara umum. Namun secara terperinci akan dibahas oleh tokoh-tokoh selanjutnya seperti Ibnu Khaldun dan tokoh lainnya. Yang ketujuh, ada fungsi uang. Aristoteles telah menyebutkan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, dan sebagai cadangan di masa depan. Ibnu Rusdi menyumbangkan pemikirannya mengenai fungsi uang, yaitu sebagai alat simpanan daya beli konsumen. Hal tersebut menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli kebutuhan hidup. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Fakhur Razi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.